Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Syed Jakarta. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian. Pasti di antara kalian awalnya itu takut untuk masuk jurusan akuntansi karena di pikiran kalian itu akuntansi hanya hitung dan rumus seperti matematika. Ternyata tidak, teman-teman. Akuntansi tidak sesulit yang kalian bayangkan, apalagi sesulit untuk melupakan kenangan mantan. Oke, kali ini kita serius saja, kita langsung masuk ke video dari pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung lihat ke contoh soalnya saja ya teman-teman. Di sini ada contoh soal, yaitu Fadli dan Ahmad masing-masing bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Fadli memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Ahmad menanamkan modalnya dalam persekutuan dengan menyetorkan uang 100 juta. Posisi keuangan Fadli sebelum Ahmad bergabung sebagai berikut. Kasnya Fadli memiliki 50 juta, piutang dagangnya sebesar 70 juta, cadangan kerugian piutangnya sebesar 3.500.000, persediaan barang dagang sebesar 60 juta, perlengkapan kantor sebesar 5 juta, peralatan sebesar 10 juta, AKM penyusutan peralatan sebesar 2 juta, hutang dagang Fadli sebesar 10 juta, dan modal Fadli sebesar 179.500.000. Untuk soalnya bisa di screenshot dulu atau teman-teman ingin mencatat karena jawabannya dari slide berikutnya ya teman-teman. Oke, di sini Fadli yang sudah memiliki perusahaannya teman-teman ya. Dan di sini Ahmad ingin bergabung dengan perusahaan Fadli dengan menanamkan modal sebesar 100 juta rupiah. Baik, ke soal berikutnya. Fadli dan Ahmad bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan Fadli meminta syarat untuk merubah posisi keuangannya sebagai berikut. Yang pertama adalah uang kas yang ada seluruhnya itu diambil oleh Fadli. Uang kas yang sebelumnya itu diambil oleh Muhammad Fadli. Piutang dagang sebesar 20 juta tidak tertagih dan harus dihapus. Dan cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang yang baru. Persediaan barang dagangan yang dinilai atas dasar harga pokok yang dihitung dengan metode LIFO. LIFO itu metode less in first out. Keluar pertama, masuk terakhir. Dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilai tersebut sebesar 100 juta. Nilai pengganti peralatan kantor sebesar 5 juta. Aktiva ini disusutkan sebesar 50%. Artinya sudah dipotong sebesar 50%. Dan lalu dicatat dengan nilai bukunya sebesar 2.500.000 karena sudah dipotong 50%. Kepada Fadli diberikan goodwill atas reputasi perusahaan sebesar 15 juta. Oke, silakan teman-teman yang ingin men-screenshot atau mencatat soal ini karena ini masih soal, agar bisa teman-teman hitung juga. Oke, kita lihat jawabannya, yaitu melanjutkan pembukuan Fadli. Mengapa di sini cadangan kerugian piutang Fadli menjadi 1 juta? Dikarenakan pada saat di sini piutang dagang Fadli sebesar 70 juta. Lalu pada saat sebelumnya piutang dagang Fadli sebesar 70 juta dan kemudian dipotong piutang dagang sebesar 20 juta tidak tertagih dan harus dihapus. Jadi untuk memperoleh 1 juta kita harus menggunakan perhitungan seperti 70 juta dikurangi dengan 20 juta jadi 50 juta. 50 juta dikali 5%. Lalu jika sudah dikali 5%, kita akan mengurangkan dengan cadangan piutang di soal sebelumnya, yaitu 3.500.000.
Jadi hasilnya itu cadangan piutang Fadli di pembukuan yang baru itu sebesar 1 juta. Oke teman-teman, sekarang cara mencari persediaan barang dagang. Mengapa di sini bisa 40 juta? Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa piutang dagang ini bisa sebesar 40 juta. Jadi, di sini kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Persediaan barang dagang Fadli di soal berikutnya sebelum Ahmad bergabung itu sebesar 60 juta. Lalu ada soal berikutnya pada saat kesepakatan antara Fadli dan Ahmad itu dinilai kembali harga pasar senilai 100 juta rupiah. Jadi 100 juta dikurang dengan persediaan barang dagang sebelumnya yaitu 60 juta dan hasilnya menjadi persediaan barang dagang di lanjutan pembukuan sebesar 40 juta. Lalu di sini ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Mengapa di sini bisa akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 2 juta? Oke, kita lihat cara perhitungannya adalah di sini akumulasi penyusutan peralatan sebelumnya 2 juta dan pada saat disepakatan antara Fadli dan Ahmad itu tidak ada menyangkut dengan akumulasi penyusutan peralatan. Jadi Fadli ini tinggal melanjutkan akumulasi penyusutan peralatannya itu nilainya sama dan dilanjutkan ke pembukuan yang baru setelah Ahmad bergabung sebesar 2 juta. Lalu ada goodwill. Mengapa di sini di soal sebelumnya itu tidak ada goodwill? Sedangkan di melanjutkan pembukuan itu ada goodwill. Ya, karena itu berada di kesepakatan. Dan Tuan Ahmad itu bersepakat untuk memberi goodwill karena reputasi perusahaan Fadli sebesar 15 juta. Jadi sebagai brand ambassador, diberikan brand ambassador untuk mempromosikan perusahaannya sebesar 15 juta. Jadi goodwill itu adalah dicatat sebesar 15 juta karena sudah kesepakatan antara Tuan Fadli dan Tuan Ahmad. Lalu di sini ada piutang dagang. Mengapa piutang dagangnya itu sebesar 20 juta dan ada di kredit? Ya, kita lihat sebelumnya. Piutang dagang itu sebesar 70 juta sebelumnya. Dan di soal ini ada sebesar piutang dagang tak tertagih dan harus dihapus. Jadi untuk menghapus piutang dagang, kita perlu menaruhkan piutang dagang tersebut di kredit. Karena untuk penghapusan atau untuk pengurangan dari piutang dagang. Dan kemudian piutang dagang itu kita taruh di kredit setelah kesepakatan antara Tuan Fadli dan Ahmad sebesar 20 juta piutang dagang dihapus. Lalu di sini ada peralatan kantor sebesar 7 juta 500. Mengapa bisa berkurang menjadi 7 juta 500? Ya, karena di sini peralatan kantor di soal kesepakatan nilai pengganti peralatan kantor sebesar 5 juta, aktiva ini telah disusutkan. Artinya aktiva ini telah dipotong sebesar 50 juta dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 2 juta 500. Lalu bagaimana kita bisa menemukan 7 juta 500? Ya. Kita kurangkan dari peralatan kantor sebelumnya yaitu 10 juta. 10 juta dikurang dengan 2 juta 500 karena nilai bukunya sekarang adalah 2 juta 500 setelah kesepakatan antara Tuan Fadli dan Tuan Ahmad. Lalu untuk mencatat modal Ahmad, kita taruh kasnya di debit sebesar 100 juta karena modal Ahmad belum kurangkan atau belum dipakai sama sekali dan modalnya itu ada di kredit sebesar 100 juta. Nah, untuk mencatat pengambilan kas oleh Fadli, modal kas Fadli sebesar 50 juta. Dikarenakan sebelumnya modal kas Fadli di sini sebelum Tuan Ahmad bergabung sebesar 50 juta. Dan akhirnya modal Muhammad Fadli ditulis di sini untuk pengambilan kasnya kan
Di sini sesuai kesepakatan uang kas diambil seluruh oleh Fadli dan uang kas tersebut sebesar 50 juta diambil oleh Tuan Fadli. Jadi modalnya ada di debit sebesar 50 juta dan kasnya berkurang ada di kredit sebesar 50 juta. Ya, lalu memiliki kesepakatan yaitu 20 juta piutangnya tidak tertagih atau harus dihapus. Jadi untuk mencatat pembukuan baru kekayaan bersih dari Tuan Fadli, piutang dagangnya itu 70 juta dikurang 20 juta dan hasilnya 50 juta piutang dagang untuk Tuan Fadli. Lalu persediaan barang dagang Tuan Fadli yaitu 100 juta. Bagaimana kita mengetahui dari mana 100 juta kekayaan bersih Fadli didapat? Untuk melihatnya, kita perlu melihat soal terlebih dahulu dari soal awal, yaitu persediaan barang dagang Muhammad Fadli sebelumnya. Sebelum Tuan Ahmad bergabung dengan Fadli, persediaan barang dagang Fadli yaitu 60 juta. Lalu kemudian Tuan Ahmad bergabung dan memiliki kesepakatan bersama untuk memperoleh 100 juta, berarti kita harus menambahkan 40 juta. 40 juta itu dicatat dari penilaian aktiva Muhammad Fadli. Jadi persediaan barang dagang Fadli yaitu tetap 100 juta dikarenakan sudah ditambah dengan 40 juta dari Tuan Ahmad. Lalu perlengkapan kantor dari Muhammad Fadli itu sebesar 5 juta ada di debit. Mengapa demikian? Dikarenakan perlengkapan kantor dari Tuan Fadli sebelum bergabung dengan Tuan Ahmad itu masih 5 juta. Dan setelah bergabung dengan Tuan Ahmad, perlengkapan kantor Muhammad Fadli itu tidak ada di dalam kesepakatan, yang pada akhirnya perlengkapan kantor Muhammad Fadli ini tetap dinilai sebesar 5 juta. Dan peralatan kantornya juga seperti perlengkapan kantor, dikarenakan tidak ada kesepakatan antara Tuan Ahmad dan Tuan Fadli untuk merubah nominal dari peralatan kantor, maka nilai dari peralatan kantor Tuan Fadli itu masih utuh yaitu 2.500.000. Dan goodwill-nya itu kita catat sebesar 15 juta sesuai dengan kesepakatan di soal sebelumnya antara Tuan Ahmad dan Tuan Fadli. Lalu di sini ada cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000. Mengapa kita bisa mendapatkan cadangan kerugian sebesar 2.500.000 di sini? Dikarenakan sebelum Tuan Ahmad bergabung, cadangan piutang Tuan Fadli sebesar 3.500.000. Kemudian ada kesepakatan antara Tuan Ahmad dengan Tuan Fadli di cadangan kerugian piutang itu ditetapkan 5% saja dari saldo piutang yang baru. Jadi cadangan kerugian piutang yaitu kekayaan bersih Tuan Fadli 3.500.000 dikurang 1 juta dan hasilnya 2.500.000. Lalu ada di sini ada hutang dagang. Mengapa hutang dagangnya di sini berada di angka 10 juta? Padahal di soal sebelumnya, di soal pada saat Tuan Ahmad belum gabung dengan Tuan Fadli, hutang dagangnya itu sebesar 10 juta. Dan kemudian pada saat Tuan Ahmad bergabung itu tidak ada kesepakatan antara hutang dagang. Dan akhirnya hutang dagang itu masih utuh dan belum dikurangi oleh apapun. Dan akhirnya kita tulis sebesar 10 juta. Di sini mengapa modal Fadli modal dari Fadli itu kita hitung piutang dagang ditambah dengan persediaan barang dagang ditambah dengan perlengkapan kantor ditambah dengan peralatan kantor ditambah dengan goodwill lalu dikurang dengan cadangan kerugian piutang lalu dikurang dengan hutang dagang dan hasilnya adalah modal. Lihat dicatat pembukuannya, Tuan Ahmad kasnya masih sebesar 100 juta dan modal dari Tuan Ahmad masih sebesar 100 juta dikarenakan belum terpakai sama sekali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.